Pada video kali ini kita akan membahas sejarah Microsoft dari masa ke masa. Pernahkah kita membayangkan bagaimana dunia tanpa Microsoft Office? Tanpa Word, tanpa Excel, dan tanpa PowerPoint? Rasanya tidak mungkin. Kita mengetik menggunakan mesin ketik atau menghitung menggunakan kalkulator. Microsoft Office hadir untuk mengubah segalanya ya. Kita lihat sejarahnya dimulai dari tahun 1989. Merupakan awal dari segalanya. Pada tahun 1989 Microsoft Office lahir, tapi jangan bayangkan seperti sekarang ya, versi tampilannya visual, tinggal klik sana klik sini, nyaman dilihat. Tidak seperti itu. Versi pertama itu hanya ada di Mac ya, dan setahun kemudian baru hadir di Windows. Apa isi dari Microsoft Office itu? Yang paling utama ada 3 ya. Kalau kita lihat sampai sekarang ini, Microsoft Word itu untuk dokumen ketik ya, kemudian Microsoft Excel untuk menghitungkan, menggantikan angka-angka, rumus dan sebagainya, serta yang ketiga adalah PowerPoint supaya presentasi nggak pakai, zaman itu ada istilahnya OHP ya, jadi kertas di plastik di print kemudian ditampilkan di layar menggunakan lampu. Era selanjutnya yaitu era 1995 sampai dengan 2003. Di tahun 1995, Microsoft merilis Office 95 yang dioptimalkan untuk Windows 95 ya, dengan tampilan yang modern. Tentu modern zaman itu tidak bisa disamakan dengan modern sekarang. Tapi modern zaman itu dikatakan peralihan dari DOS yang tampilannya background dan tulisannya, warna backgroundnya mungkin warna hijau atau warna biru, tulisannya warna kuning, atau backgroundnya warna hitam, tulisannya warna putih. Kemudian beralih menjadi visual yang ada gambarnya seperti itu. Nah, pada zaman itu sudah dianggap sangat modern dan sangat manusiawi yang mudah digunakan gitu. Nah, kemudian muncul juga pada tahun 97 ya, Office muncul lagi, Office 97 dengan fitur revolusioner ya. Ada istilahnya asisten virtual mungkin dikatakan pada saat itu. Dan pada era ini juga Microsoft menghadirkan Outlook. Outlook ini zaman itu ya untuk mengelola email. Kalau email kan sebelum Outlook mungkin harus pakai perintah DOS dan sebagainya ya, ketik-ketik. Nah, era Outlook ini dia sudah modern, tinggal klik sana klik sini, customize-nya juga lebih mudah. Kemudian juga lahir pada era itu 97 itu Microsoft Access ya. Access itu database yang portable, bisa dipindah-pindah di flash disk, kemudian di copy ke komputer lain tanpa perlu konfigurasi. Nah, itu lahirnya juga bersamaan dengan Office 97 ya. Kemudian pada tahun 2003 Microsoft juga merilis ya yang tampilannya lebih modern lagi dan menyesuaikan dengan kelahiran Windows XP ya, mungkin SP2 atau SP3 seperti itu. Nah, itu dibarengi dengan Windows Microsoft Office 2003 ini. Nah, setelah itu pada tahun 2007 sampai dengan 2013 ya, kalau kita lihat sejarahnya ini. Nah, ini mereka sudah mengeluarkan yang namanya tampilan Office-nya itu model ribbon ya, istilahnya ribbon tuh kayak kita, jadi diklik kelihatan tampilan samping dan sebagainya, itu model ribbon. Nah, itu lahirnya pertama kali 2007 ya. Kalau sebelum 2007 dia tuh pakai submenu, diklik turun bawah dan sebagainya. Nah, pada tahun 2007 ini lahir yang model ribbon seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba menampilkan menu-menu yang ada di Microsoft Office. Nah, kebetulan ini adalah Microsoft Office 2019 ya, yang tampilannya sudah modern ya. Sampai saat ini yang 2021 atau 2023 itu, yang 365 ya maksudnya, itu masih mirip-mirip seperti ini. Nah, yang dikatakan ribbon tadi adalah ini ya, seperti ini bentuknya. Ini istilahnya ribbon ya, kita modelnya. Diklik sini nanti muncul menunya di sini, banyak submenunya di sini. Ada home, ada insert, design, layout, reference, mailing, review, help, view, help, dan acrobat. Nah, ini dari tahun 2027,
ya maksudnya, hingga saat ini itu model tampilannya mirip-mirip seperti ini. Nah, mungkin ada beberapa perubahan di beberapa bagian saja ya. Umpama ada yang di bagian help-nya ini digabung, atau ada beberapa menu yang bermudah. Nah, itu dia perbanyak menunya saja. Kalau model ribbonnya sama. Di home itu kita lihat fitur yang utama yang biasa digunakan untuk font ini ya. Nah, pengolahan font di sini ada font type-nya, tipe huruf, kemudian ukuran huruf, kemudian ini untuk membesarkan atau mengecilkan, kemudian ini model-modelnya apakah apa namanya uppercase huruf besar atau huruf kecil ya. Kemudian ini bold, I itu untuk garis miring, kemudian U itu underline ya, strike itu untuk tulisan yang apa dikasih garis seperti itu. Menu-menu di sini tinggal klik. Setiap menu itu begitu kita klik nanti muncul istilahnya ya. Ini contohnya. Nah, superscript seperti itu. Umpama ada rumus 2/5, 2/2 pakai ini saja. Kemudian di sini juga ada pewarnaan ya, warna background, kemudian warna tulisan dan sebagainya. Kemudian di insert juga sama, ada beberapa menu yang umum dipakai ya. Nah, ada table, picture, shapes, bentuk-bentuk itu ya, dan lain-lain semuanya ada di sini. Nah, kita tinggal klik mana menu yang kita perlukan dalam mengelola dokumen itu. Kemudian juga di bagian desain sama ya. Ini untuk model-model desainnya, modelnya bagaimana, kita klik di sini. Kemudian juga ada watermark di sini ya. Nah, kemudian ada page color. Nah, itu langsung terlihat ya warna halamannya seperti apa ya. Kemudian big border ya, bordernya seperti apa bentuknya, tinggal klik di sini. Contohnya kita coba, nah ini gambar buah, otomatis nanti jadi buah semua seperti ini. Nah itu. Kemudian di layout, nah di sini juga menu-menu untuk layout, margin, orientation, ukuran kertas ya, kemudian modelnya ada kolom atau tidak, semuanya sudah di sini. Ada referensi ya, kalau kita menuliskan referensi itu penulisan ilmiah juga ada di sini. Kemudian mailing itu untuk mailing list ya, kayak menulis satu berkas untuk beberapa orang atau ditujukan ke banyak orang, itu tinggal pakai mailing list bisa. Kemudian di bagian review untuk spelling check grammarnya ya. Kemudian ini juga bisa suara dimunculkan ya, kita mau dengerin apa sih yang diucapkan dari tag yang kita pilih umpamanya. Kita lihat, mudah-mudahan bisa ya. Nah, kita klik. Nah, keluar ya, Slamet Riyadi seperti itu. Nah, ini contoh dari review tadi. Kemudian kalau view ini bisa ada grid line ya. Nah, seperti itu. Dan navigator. Kemudian ada garis-garis itu rule. Nah, seperti itu. Kemudian help ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya kita bisa kontak support. Kemudian ada pelatihan dan sebagainya. Nah, kalau Acrobat nih di convert ke PDF. Nah, itu.